peta akhir zaman ini dimulai dengan perjanjian lama, penciptaan dunia, pemilihan bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah, lalu kemudian masuk ke perjanjian baru, kelahiran Yesus, kemudian Yesus mati di kayu salib pada hari ketika dia bangkit, lalu kemudian saudaraku dia naik ke sorga, lalu Roh Kudus dicurahkan, lahirlah gereja, dan dia akan datang kedua kalinya. Dan kita sedang menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, yang rupa-rupanya kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama di mana dia akan datang di awan-awan untuk mengangkat kita orang yang percaya, itu disebut dengan rapture. Lalu tahap yang kedua, dia akan datang dengan semua kemuliaan dan kekuasaannya, dan kemudian tentara surga akan mengikuti dia bersama dengan semua orang-orang kudus untuk memasuki perang Harmagedon. Dan dalam perang Harmagedon itu dia akan menangkap iblis dan kemudian memenjarakannya di jurang maut selama 1000 tahun. Kemudian dia juga akan menangkap antikris dan nabi palsu dan membuang mereka hidup-hidup ke neraka. Lalu kemudian Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi ini, dan pada akhir kerajaan 1000 tahun iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dia akan pergi ke seluruh penjuru dunia untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Lalu kemudian akan terjadi perang Gog Magog, di mana dalam peperangan itu iblis akan ditangkap, dikalahkan, lemparkan ke dalam neraka, dihukum selama-lamanya, dan kemudian akan lahirlah langit baru, bumi baru dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang rapture. Seperti yang kita tahu bahwa ada dua tahap kedatangan Yesus yang kedua. Yang pertama adalah pengangkatan atau rapture, dan yang kedua adalah dia akan datang dengan kuasa dan kemuliaan. Saudara, apa sih rapture itu? Bagaimana sih rapture terjadi? Coba kita baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang rapture atau pengangkatan orang percaya. Rupa-rupanya ada tahapannya. Tahap pertama dimulai dengan ada tanda. Apa sih tandanya? Tandanya penghulu malaikat berseru, dan seruannya begitu keras sampai kedengaran di seluruh penjuru bumi. Lalu kemudian sangkakala Allah akan berbunyi, dan sangkakala Allah ini juga terdengar ke seluruh bumi. Setelah itu, lalu Tuhan Yesus akan turun dari sorga dan akan tampak di awan-awan, kelihatan juga ke seluruh bumi. Lalu setelah itu, orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Yang dimaksud dengan orang yang mati dalam Tuhan adalah orang-orang yang waktu dia meninggal, dia dalam keadaan beriman sama Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah, mereka yang lebih dahulu akan dibangkitkan dan diangkat ke awan-awan. Lalu setelah itu, kita semuanya yang masih tinggal waktu Yesus datang kedua kalinya, kita pun akan diangkat di awan-awan. Jadi nanti akan ada pertemuan yang besar di awan-awan. Ada sebuah lagu Pentakosta lama. Lagu ini berkata begini: ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara.
pertemuan di udara. Ini lagu Tempoe Loe. Generasi milenial pasti nggak kenal lagu ini, apalagi generasi Z nggak ngerti lagu ini. Ini lagu indah. Ini lagu akan memberitahu kepada kita sebuah reuni besar terjadi di awan-awan antara kita dengan semua orang percaya di seluruh dunia ini, dengan kita, dengan orang-orang atau keluarga kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Jadi saudara, kita ketemu lagi dengan orang tua kita yang mungkin sudah meninggal, suami atau istri kita yang sudah meninggal. Mungkin ada yang berkata begini dalam hati, aduh, jadi nanti saya ketemu lagi